Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Berkajaya. Permisi, saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Danaselia sebagai pembicara 1. Saya Bening Iman sebagai pembicara 2. Saya Nabila sebagai pembicara 3. Kami Siap berdebat cerdas. Baik, saya sebagai pembicara 1 akan mendefinisikan apa itu sebuah negara maju. Sebuah negara yang maju harus bisa memenuhi beberapa faktor. Yang pertama, pendapatan per kapita yang tinggi, lalu tingkat penganggurannya yang rendah, ekspornya lebih tinggi daripada importnya, lalu fasilitas kesehatannya yang memadai, dan juga keamanan negaranya yang terjamin. Di Indonesia, pendapatan domestik brutonya itu rendah dan juga belum bisa memenuhi standar sebagai negara yang maju. Lalu tingkat pengangguran di Indonesia itu masih tinggi, sedangkan sumber daya manusianya itu berarti belum bisa memadai untuk menjadi sebuah negara yang maju. Juga tingkat impor di Indonesia itu lebih tinggi daripada tingkat ekspornya. Maka dengan demikian, Indonesia belum bisa dikatakan sebagai negara yang maju pada 8 tahun yang akan datang atau pada tahun 2030. Dan dengan alasan beberapa hal tersebut, maka dapat disimpulkan Indonesia belum bisa menjadi negara maju pada tahun 2030. Kondisi geografis Indonesia yang bersifat kepulauan mengakibatkan tinggi terjadinya tingkat ketidakmerataan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia. Ketidakmerataan ini mengakibatkan berbagai masalah sosial, salah satunya adalah kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural sendiri menempatkan Indonesia berat bergantung pada tenaga kerja buruh. Padahal tenaga kerja buruh sudah terbukti tidak efisien dan tidak efektif. Sejatinya, kemajuan teknologi adalah salah satu syarat utama untuk suatu negara dapat menyandang gelar negara maju. Namun, berat rasanya untuk menempatkan Indonesia berada dalam level sejajar dengan negara-negara maju lainnya yang sudah jelas lebih dulu menerapkan kemajuan teknologi dalam sektor produksi dan manufaktur. Seperti contoh, di Asia ada negara Jepang dan Korea Selatan. Nah, apabila nantinya kebijakan pemerintah berfokus untuk mengejar ketertinggalan tersebut, buruknya justru dapat mengesampingkan faktor-faktor mendesak lainnya seperti yang tadi disebutkan di awal, yaitu kemiskinan struktural. Padahal sejatinya kemiskinan struktural adalah suatu fondasi utama yang harus dibenahi untuk selanjutnya lanjut ke pembahasan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menuju ke status negara maju. Apabila nantinya tidak ada mobilitas secara vertikal, pola-pola yang terjadi, kemiskinan struktural dan ketidakmerataan tetap akan menjadi pola berkelanjutan yang stagnan. Pendapatan domestik bruto Indonesia sangat jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan pendapatan domestik bruto minimal sebuah negara maju. Apabila Indonesia memang ingin menjadi sebuah negara yang maju, maka Indonesia harus mengejar ketertinggalan pendapatan domestik bruto tersebut. Namun bagaimana Indonesia akan mengejar ketertinggalan tersebut apabila pemerintah terus mengambil langkah-langkah yang kontradiktif, di mana langkah-langkah tersebut sangat bertolak belakang dengan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan pendapatan domestik bruto secara signifikan. Langkah-langkah yang diambil pemerintah sekarang justru meredam peningkatan produksi dalam negeri. Padahal untuk meningkatkan pendapatan domestik bruto secara signifikan, hal yang seharusnya dilakukan justru meningkatkan produksi dalam negeri. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah ini pastinya diambil tidak tanpa alasan. Alasan pemerintah melakukan hal tersebut pada masa saat ini yaitu dikarenakan saat ini kondisi perekonomian dunia sedang kolaps ataupun tidak stabil. Hal tersebut dikarenakan baru saja kita mengalami perang antara Rusia dan juga Ukraina, serta juga negara-negara baru bangun dari keterpurukannya dari pandemi COVID-19. Selain itu, Indonesia juga belum dapat memaksimalkan kegiatan ekspor impor secara maksimal. Buktinya di Indonesia itu sering melaksanakan ekspor barang-barang di mana barang-barang tersebut dengan konotasi mentah ataupun belum olahan. Padahal apabila barang-barang tersebut diolah terlebih dahulu sebelumnya, apabila diekspor maka nilai jualnya itu bisa meningkat secara signifikan bahkan 2-3 kali lipat. Maka dari itu di sini kami dari tim oposisi menyampaikan bahwa kami tidak setuju apabila Indonesia dapat menjadi negara maju pada tahun 2030 atau dalam kurun waktu 8 tahun. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.